Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Ratna Wijayanti, SEMM. Sebelum itu saya akan mengenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Amar Wafi, yang kedua Muhammad Agung Miftahudin, yang ketiga Muhammad Alvin Reginal, dan yang keempat adalah saya sendiri, Muhammad Khairul Anam. Berikut adalah penjelasannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata kebijakan dalam bidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaan tersebut terletak pada instrumen kebijakan untuk ditetapkannya, yaitu dalam kebijakan moneter, pemerintahan mengandalkan jumlah uang yang beredar, sedangkan dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengandalkan penerimaan dan pengeluarannya. Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu yang menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Kebijakan ekonomi sangat beragam dan bermacam-macam pula kebijakannya. Oleh sebab itu, pemerintah wajib menganut salah satu kebijakan ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Apapun sistem ekonomi yang dianut pemerintah, maka itulah sistem ekonomi yang terbaik bagi perekonomian rakyat. Meskipun nantinya dalam perjalanannya memiliki berbagai kelemahan. Menurut Wolfson, sebagaimana dikutip Suparmoko, kebijakan fiskal atau fiscal policy merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan pemerintah dalam pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Sedangkan Samuelson dan Nordhaus menyatukan bahwa kebijakan fiskal dalam proses pembentukan perpajakan dan pengeluaran masyarakat dalam upaya menekan fluktuasi siklus bisnis dan ikut berperan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Penggunaan tenaga kerja yang tinggi, bebas dari laju inflasi yang tinggi dan berubah-ubah. Dari dua definisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Penarikan kesimpulan ini bertujuan agar definisi kebijakan fiskal mengandung makna umum. Artinya, ia merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Selanjutnya, karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal dalam konteks sistem ekonomi kapitalis sangat erat kaitannya dengan target keuangan negara yang ingin dicapai. Dengan kata lain, target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ingin dicapai oleh pemerintah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Agung Miftahudin. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas berdasarkan uraian di atas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa definisi dari kebijakan fiskal? Yang kedua, bagaimana teori dari kebijakan fiskal? Yang ketiga, apa saja macam-macam dari kebijakan fiskal? Yang keempat, apa tujuan dari kebijakan fiskal dibuat? Yang kelima, bagaimana orientasi kebijakan fiskal? Yang pertama ada tujuan. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui definisi atau pengertian dari kebijakan fiskal. Yang kedua, untuk mengetahui teori-teori dari kebijakan fiskal. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja macam-macam dari kebijakan fiskal. Yang keempat, untuk mengetahui tujuan dilaksanakannya kebijakan fiskal. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana orientasi dalam kebijakan fiskal. Selanjutnya ada manfaat.
Manfaat kebijakan fiskal dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu yang pertama sebagai bahan pengetahuan secara khusus dan bahan pengetahuan hukum secara umum. Yang kedua, sebagai pengetahuan bagi penulis pribadi terkait dengan akibat hukum dan upaya hukum yang ditimbulkan wan prestasi dalam perjanjian autentik sewa menyewa tanah. Manfaat yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis yaitu untuk mengasah pola pikir dan penalaran penulis untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Yang kedua, sebagai dasar dalam mencari solusi yang tepat sehingga masalah wan prestasi dalam perjanjian autentik sewa menyewa tanah dapat dikurangi. Pembahasan. Yang pertama, definisi kebijakan fiskal. Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin fiscus yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Sedangkan menurut KBBI, fiskal sebagai segala hal yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak. Kebijakan fiskal pertama kali dicetuskan oleh John Maynard Keynes asal Inggris pada tahun 1883. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan begitu, tujuan dari strategi ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sepertinya, tersedianya fasilitas publik dan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang otoritas utamanya berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kebijakan fiskal memiliki berbagai tujuan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi negara, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pemerataan pendapatan. Namun demikian, dampak kebijakan kepada aktivitas ekonomi negara sangatlah luas. Berbagai indikator ekonomi lainnya pun mengalami perubahan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dampak kebijakan kepada pertumbuhan ekonomi diharapkan selalu positif, sedangkan dampak kepada inflasi diharapkan negatif. Dengan demikian, kebijakan fiskal meliputi semua tindakan pemerintah berupa tindakan memperbesar atau memperkecil jumlah pungutan pajak yang bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, investasi nasional, distribusi penghasilan, dan sebagainya. Agenda tiap tahun yang dilakukan negara Indonesia adalah membuat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Pendapatan dari negara Indonesia yang sangat paling besar tiap tahunnya bersumber dari pajak. Lanjut ada teori kebijakan fiskal. Yang pertama ada teori pembiayaan fungsional. Teori ini dikemukakan oleh A. P. Lerner. Menurutnya, anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori ini, pajak tidak perlu ditarik saat tingkat pengangguran tinggi, karena dapat mengurangi peluang terciptanya lapangan kerja baru. Adapun inflasi akan diatasi dengan pinjaman pemerintah. Pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua ada teori pengelolaan anggaran. Dalam teori pengelolaan anggaran disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Menurut Alvin Hansen yang mengemukakan teori ini, saat deflasi di mana harga-harga menjadi murah karena orang tidak memiliki daya beli.
Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi lesu. Yang ketiga ada teori stabil otomatis. Stabilitas anggaran otomatis yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Kebijakan anggaran harus mengatur pengeluaran pemerintah. Hal ini dilihat dari perbandingan antara hasil dan biaya yang dikeluarkan untuk suatu proyek pembangunan yang akan dibiayai oleh APBN. Dengan demikian, keseimbangan anggaran dapat terjadi dengan sendirinya. 1. Kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus merupakan kegiatan di mana pemerintah tidak menggunakan seluruh pendapatan untuk pengeluaran sehingga akan menambah tabungan pemerintah. Kebijakan ini dapat berfungsi untuk mengatasi inflasi. Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik karena uang lebih banyak dibandingkan dengan barang. Sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga mengurangi permintaan barang dan jasa secara agregat kurung buka total kurung tutup. Hal inilah yang dapat menyebabkan inflasi turun. 2. Kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan ini didasarkan atas pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Kekurangan akan pendapatan ini biasanya akan diatasi dengan sebuah pinjaman, baik itu pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kebijakan anggaran defisit ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan berimbang adalah bentuk anggaran di mana realisasi pendapatan negara sama dengan besarnya jumlah realisasi pengeluaran atau belanja negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah menyesuaikan pengeluaran dan belanjanya. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan yang dimiliki negara sehingga antara penerima dan pengeluaran sama dan berimbang. Kebijakan anggaran berimbang memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah ketika deflasi, di mana uang yang beredar lebih sedikit dari kebutuhan masyarakat, harga produksi dan investasi turun sehingga kegiatan ekonomi turun. Anggaran yang turun menyebabkan kegiatan ekonomi juga turun sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. A. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sangat kompleks, yakni untuk mencapai sebuah perekonomian atau sistem ekonomi yang makmur dan sejahtera, serta untuk menentukan arah dan tujuan, bidikan, prioritas, pembangunan bangsa atau pembangunan nasional, dan tentunya menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang maksimal, yakni sebagai berikut. 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. 2. Meningkatkan kualitas SDM, sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas sumber daya manusia meningkat, harapannya sumber daya manusia tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 3. Menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatkan demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbun dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. 4. Mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapat dari pajak usaha.
5. Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Karena bukan rahasia kalau pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Di Indonesia sendiri tingkat pengangguran telah berkurang sebanyak 140.000 jiwa dalam persentase tingkat pengangguran terbuka dalam bulan Februari tahun 2017. Angkanya mencapai hingga 5,33%. Dalam bulan Februari tahun ini angkanya telah berkurang di level 5,13%. Hal itu tak lepas dari pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia. Kebijakan fiskal memang dilakukan serta menjadi prioritas utama dalam mencegah timbulnya angka pengangguran. 6. Untuk mewujudkan keadilan sosial. Arti dari keadilan sesungguhnya adalah meletakkan suatu tepat pada tempatnya, bukan berarti harus sama. Dalam hal ini, kebijakan fiskal berusaha untuk membagi rata atau mendistribusikan pendapatan dan selalu berupaya untuk membuat keseimbangan antara kaya dan miskin. Bukan kaya menjadi kaya dan miskin menjadi miskin. Jadi diupayakan semua pihak pendapatan sebuah kecukupan bidang ekonomi. Bagaimana orientasi kebijakan fiskal? Pasca krisis ekonomi tahun 1997, kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah diarahkan pada 2 sasaran utama, yaitu mendukung konsolidasi fiskal dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan menciptakan ruang fiskal yang memadai untuk memperkuat stimulus fiskal sehingga dapat mendorong perekonomian dalam negeri. Kedua target ini akan ditetapkan menjadi prioritas kebijakan di tahun-tahun berikutnya dalam kurun waktu 2000 sampai 2009. Upaya pencapaian target tersebut terbagi dalam fase konsolidasi APBN periode 2000 sampai 2005 dan fase stimulus fiskal periode 2006 sampai 2009. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarah perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak. Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dengan mengendalikan suku bunga dan jumlah uang beredar. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal merupakan wahana utama peran aktif pemerintah dalam perekonomian. Pada dasarnya, sebagian besar upaya stabilisasi ekonomi makro berfokus pada pengendalian atau pemotongan pengeluaran pemerintah untuk mencapai keseimbangan dalam neraca anggaran. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dirancanakan untuk suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Cara yang ditonjolkan dari kebijakan ekonomi ini adalah dengan mengubah maupun memperbarui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara. Inti dari kebijakan fiskal adalah sebagai upaya pengelolaan dana yang diterima dari pajak untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam skala yang, jika dilihat dari sejarah, teori pembiayaan nasional yang dikemukakan oleh A.P. Lerner, menurutnya anggaran itu berupa pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak berpengaruh langsung terhadap pendapatan nasional, serta bertujuan pada perluasan kesempatan kerja. Dalam teori pengelolaan anggaran, disebutkan bahwa penerimaan dari pajak atau pinjaman serta pengeluaran negara merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mantap dan stabil. Stabilitas anggaran otomatis, yaitu penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Dengan adanya inflasi, harga menjadi naik karena uang lebih banyak dibandingkan dengan barang. Sedangkan kebijakan surplus menekankan pengeluaran pemerintah yang pada gilirannya juga mengurangi pemerintah barang dan jasa secara agregat total. Tujuan dilaksanakan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia yaitu 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. 2. Meningkatkan kualitas SDM. 3. Menjaga stabilitas harga barang. 4. Mendorong investasi
5. Mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. 6. Untuk mewujudkan keadilan sosial. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan fiskal, yaitu sebagai berikut. Untuk meratakan pengaruh siklus dalam perekonomian, maka pemerintah harus mengubah arah kebijakan fiskal dari pro-siklikal menjadi counter-siklikal fiskal policy. Agar pengaruh kebijakan fiskal efektif, faktor krusial yang menentukan adalah adanya penilaian yang akurat tentang siklus ekonomi dan dampaknya terhadap anggaran. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kerangka kerja kebijakan fiskal sebagai mekanisme penting untuk mendorong disiplin anggaran, antara lain dengan mengimplementasikan kerangka kebijakan fiskal jangka menengah yang telah ditetapkan. Hal ini membuka peluang bagi pelaksanaan kebijakan fiskal countercyclical yang efektif dan kredibel. Sekian dari kelompok kami, barangkali ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.